Halo Sobat Infek, selamat datang kembali di episode Infek kali ini. Tentunya podcast kesehatan yang tidak hanya informatif, namun juga menginspirasi. Nah, kenalin teman-teman, saya Rebecca Gabriela Tidayo, saya akan menjadi host teman-teman kali ini pada episode Infek kali ini. Nah, tentunya saya tidak sendiri nih, karena hadir narasumber kita yang luar biasa, yang untuk membantu kita memahami topik kali ini. Nah, langsung saja nih kita sapa narasumber kita. Halo kakak-kakak. Halo. Oke, gimana kabar kakak hari ini? Baik. Puji Tuhan, luar biasa. Oke, kakak-kakak bisa tolong perkenalkan diri ke sobat-sobat Infek kita hari ini? Boleh. Halo, perkenalkan, nama saya Rainer Sayarang. Saya tingkat 3 S1 Keperawatan di UNAI. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Damai Friska Maring, tingkat 1 D3 Keperawatan. Oke, senang banget nih bisa ngobrol bareng kalian hari ini. Oke, Sobat Infek, topik kita hari ini itu mengenai katarak. Yaitu salah satu kondisi kesehatan mata yang sering terjadi, terutama pada usia lanjut. Nah, tapi sebenarnya apa sih itu katarak? Apakah katarak ini sama dengan namanya kebutaan? Langsung kita tanya kepada kakak Rain, ya. Kakak Rain, bisa tolong jelasin apa sih itu katarak? Katarak ini tuh sama nggak sih dengan kebutaan? Katarak ya, katarak ini topik yang menarik ya sebenarnya. Jadi katarak itu sebenarnya adalah kondisi di mana lensa mata kita itu terjadi kabur. Nah, ketika kabur ini, para penderita katarak itu bakal bilang kalau penglihatan mereka tuh kayak seakan-akan mereka ngelihat dari kabut. Atau enggak, mereka tuh ngelihat kayak dari balik air terjun. Nah, untuk katarak dan kebutaan sebenarnya itu dua hal yang sangat berbeda ya. Tapi sebenarnya katarak sendiri itu ketika kita tidak mengobatinya dengan benar, itu bisa mengakibatkan kebutaan itu sendiri. Oke. Ternyata katarak itu berbeda ya dengan kebutaan. Betul. Tapi bisa juga nih menyebabkan kebutaan apabila kita biarkan, ya. Oke. Kalau untuk penyebabnya sendiri itu apa aja sih Kak? Apakah hanya pada faktor usia saja yang menjadi faktor utama atau ada faktor-faktor lainnya nih? Mungkin Kakak Damai bisa menjelaskan? Oke, faktor utama adalah penuaan, tapi ada faktor lainnya. Yang pertama itu adalah trauma mata. Juga ada faktor genetika, terus ada juga faktor karena mengonsumsi hal-hal yang buruk atau mengonsumsi rokok, narkoba ataupun alkohol. Ada juga karena paparan yang sinar matahari yang terlalu banyak. Oke, jadi meskipun penuaan adalah faktor utama, ternyata ada faktor-faktor lainnya ya yang bisa menyebabkan katarak. Oh begitu. Kalau begitu, gejala-gejalanya itu apa aja sih Kak? Kayak gimana sih kita bisa tahu kalau ternyata orang tersebut ini memiliki kondisi katarak di matanya? Untuk gejala katarak itu sendiri sebenarnya sama kayak yang aku bilang tadi, mereka tuh bakal memiliki penglihatan yang kabur. Tapi ada juga beberapa orang yang menderita katarak, mereka bilang ketika mereka melihat cahaya, mereka seperti ada lihat lingkaran di cahaya tersebut. Ada juga yang mereka ngelihat ketika mereka lihat orang dari jauh, orangnya satu, tapi kelihatannya kayak berbayang, jadi kayak ada dua. Terus ada juga orang-orang yang menderita katarak, mereka bilang ketika mereka melihat warna yang mereka lihat makin hari makin kabur. Kayak mungkin warna coklat tapi lama-lama kayak udah mulai hilang warnanya. Oh, mulai hilang ya. Oke. Wah, ternyata gejalanya banyak juga ya. Terus apalagi bisa mengganggu aktivitas sehari-hari nih. Nah, untuk apa yang harus kita lakukan sih untuk mengobati katarak? Apakah ada cara nih untuk mencegah katarak tersebut? Oke, kalau obat sih belum ada ya, tapi kita bisa melakukannya dengan cara operasi. Tapi ketika melakukan operasi itu ketika melakukan aktivitas sehari-hari itu udah bermasalah. Ketika misalnya kita membaca, melakukan aktivitas bekerja, ataupun kita berkendara. Nah, dari itu makanya kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Seperti banyak kaya akan oksidan dan bisa menggunakan kacamata ataupun topi untuk menutupi sinar matahari. Oke, jadi Sobat Infek, penting banget ya untuk menjaga kesehatan mata kita sejak sekarang. Apalagi kondisi katarak ini tidak bisa disembuhkan secara langsung dan hanya bisa dilakukan dengan operasi. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, aku pengen kuis nih bareng kakak-kakak. Kita mau main yang namanya mitos atau fakta. Apakah kakak bersedia?
Boleh. Ya. Oke, nah kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Mitos atau fakta, apakah katarak bisa dicegah dengan obat tetes mata? Sebenarnya apakah katarak bisa dicegah dengan obat tetes mata? Sampai sekarang belum ada penelitian ataupun jurnal yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi itu sebenarnya masih cuma omong-omongan di masyarakat aja dan masih mitos, karena seperti yang kita tahu kalau misalkan katarak ini kan salah satu proses penuaan. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang bisa dicegah menggunakan obat tetes mata. Berarti mitos ya? Mitos. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mitos atau fakta, apakah membaca atau menjahit itu bisa memperburuk katarak? Itu sih mitos ya, karena kenapa? Bakal terjadi tuh ketika kita melakukan aktivitas dengan jarak yang dekat ataupun menggunakan cahaya. Misalkan kita membaca buku, itu sih. Oke. Wah, seru banget ya diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kakak Rain dan Kakak Damai atas penjelasan dan ilmunya yang bermanfaat banget. Nah, Sobat Infek, jangan lupa ya untuk menjaga kondisi kesehatan mata kita dengan pola hidup yang sehat. Kemudian, menggunakan pelindung mata pada saat aktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa nih, mungkin kita harus ngecek rutin mata kita. Saya sebagai host, Rebecca Gabriela Tidayo, dan bersama narasumber kita, Saya Rainer Sayarang. Saya Damai Friskila Maring. dan kami seluruh tim Infek pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya dengan topik yang tak kalah menarik. Infek, Real Talk, Real Health.